Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keutamaan istri. Anggotanya ada Firdiani Melisa Edi, Mutia Sarah, Naraya Aisyah, dan Siti Zahwa Aulia. Siapa sangka, tekad kuat seorang pejuang perempuan mencerdaskan kaum perempuan Sunda dari kalangan rakyat bawah. Sungguh berdampak besar pada kemerdekaan berpikir perempuan Indonesia pada awal abad ke-20. Demikianlah Raden Dewi Sartika, pejuang pendidikan kaum perempuan Sunda. Tepatnya di Bandung, 4 Desember 1884, Raden Dewi Sartika atau akrab dengan panggilan Uwi dilahirkan. Uwi merupakan anak kedua dari pasangan Raden Rangga Somanagara dengan Raden Ayu Raja Permas. Raden Somanagara adalah putra dari seorang hufjaksa atau jaksa kepala di Bandung, yaitu Raden Demang Surya Praja. Sedangkan Nyi Raden Raja Permas adalah putri Bupati Bandung R.A. Adipati Wiranata Kusuma IV. Meskipun nasib keturunan Menak atau bangsawan Sunda tidak membuat Dewi Sartika menjadi besar kepala, justru menguatkan tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan kaum perempuan. Dewi Sartika merasa prihatin akan ketidakberdayaan perempuan-perempuan di sekitarnya, termasuk ibunya sendiri. Tidak hanya itu, keadaan sosial perempuan pada masa itu masih terikat dengan adat istiadat yang mengikat anak perempuan untuk dipingit ketika menginjak usia 12 tahun. Dalam proses pingitan inilah perempuan akan berlatih mempersiapkan diri untuk terampil di dapur, sembari menunggu disunting oleh seorang laki-laki. Hanya segelintir perempuan beruntung yang dapat mengecap bangku sekolah dan merasakan kemerdekaan berpikir. Keadaan sosial tersebut menjadikan kaum perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak, seperti halnya laki-laki dan anak perempuan dari golongan Menak atau bangsawan. Sehingga kaum perempuan tidak mampu untuk hidup mandiri karena mereka tidak mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang pada akhirnya mereka hanya mengandalkan kaum pria. Menurut Dewi Sartika, seorang perempuan tidak boleh hanya bergantung dengan suami, keluarga, ataupun orang lain. Perempuan harus mendapatkan pengajaran dan pendidikan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan oleh Raden Dewi Sartika untuk mengangkat derajat kaum perempuan ialah berupa gagasan untuk membangun sekolah khusus perempuan. Hal ini membutuhkan waktu yang lama karena banyak pihak yang menentang pendapatnya seperti para pemerintah Belanda, pemerintah Indonesia, serta masyarakat golongan Menak. Berkat bantuan Bupati Bandung yaitu R.A. Martanegara, Dewi Sartika pada tanggal 16 Januari 1904 berhasil mendirikan sekolah yang bernama Sakola Istri yang terletak di Paseban Kulon, Kompleks Pendopo, Kabupaten Bandung. Ketika pertama kali berdiri, murid di Sekolah Keutamaan Istri hanya berjumlah 60 orang. Namun, hanya selang setahun kemudian, jumlah murid yang mendaftar meningkat pesat. Namun, hal ini berakibat fasilitas yang ada di sekolah istri, terutama ruang kelasnya, tidak lagi dapat mencukupi jumlah murid yang ada. Yang pada akhirnya, sekolah kemudian dipindahkan dari Pasebaran ke Bandung. Setelah menempati lokasi yang baru, sekolah istri pun semakin berkembang. Jumlah muridnya semakin meningkat. Kebanyakan dari para murid sekolah adalah anak-anak perempuan dari kalangan masyarakat biasa di Bandung. Besarnya minat-minat anak perempuan untuk bersekolah menggambarkan betapa kuat keinginan orang Indonesia untuk maju. Kaum perempuan Indonesia juga ingin menjadi pintar dan berpengetahuan, sebagaimana kaum perempuan bangsa-bangsa lainnya. Dalam menghadapi jumlah murid yang terus meningkat, bangunan sekolah istri juga terus ditambah dan diperluas. Perluasan dan penambahan terjadi di sarana fisik yang terus ditingkatkan.
serta jumlah guru yang mengajar juga ditambah. Semua penambahan dan peningkatan kualitas sekolah dilakukan dengan swadaya, yaitu dalam arti atas inisiatif dan perjuangan Dewi Sartika, yang dibantu oleh teman-temannya, para guru, dan juga orang tua murid. Pemerintah kolonial sama sekali tidak campur tangan atau memberi bantuan kepada sekolah istri. Seiring berjalannya waktu, sekolah istri menjadi sangat populer di Bandung. Anak-anak perempuan dari seluruh penjuru kota berkeinginan untuk menjadi murid di sekolah tersebut. Bagi mereka yang sudah bersekolah di sana, ada rasa bangga karena bisa mengecap pendidikan di sekolah istri yang dipimpin oleh Dewi Sartika. Pada tahun 1910, sekolah ini berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Selama 7 tahun, sekolah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Cabang-cabang sekolah dibuka di daerah-daerah antara lain Bogor, Serang, Ciamis, Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, dan Sukabumi. Kemudian pada saat Dewi Sartika mengadakan peringatan pendirian sekolahnya yang telah berusia 25 tahun, Sekolah Keutamaan Istri berubah nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Atas jasanya dalam bidang pendidikan tersebut, Dewi Sartika mendapatkan anugerah bintang jasa dari pemerintah Hindia Belanda. Berkat jasa-jasa Raden Dewi Sartika, kini perempuan mendapatkan hak-haknya untuk menuntut ilmu dalam dunia pendidikan. Adapun jasa-jasa dari beliau, salah satunya ialah pemberdayaan perempuan yang sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga pada akhirnya dapat kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukan dalam masyarakat. Terima kasih telah menyimak video penjelasan kami, semoga bermanfaat.